Di video kali ini kita akan sharing tentang bagaimana digital teknologi mendisrupsi usaha perjalanan wisata konvensional atau travel agent offline. Kita juga akan melihat apa dampak dari disrupsi ini, kemudian kita akan juga mencoba kira-kira apa sih yang bisa dilakukan oleh konvensional travel agent untuk beradaptasi dengan disrupsi teknologi ini. Yang pertama, kita akan memahami dulu bagaimana sebenarnya sebuah perjalanan wisata itu. Di dalam ilmu pariwisata kita mengenal istilah namanya adalah 4A atau 4A. Yang pertama adalah attraction, bahwa suatu perjalanan wisata terjadi apabila terdapat sebuah destinasi atau tujuan wisata yang mempunyai daya tarik tertentu. Yang kedua adalah amenities, bahwa sebuah kegiatan wisata juga bisa berjalan dengan baik apabila terdapat fasilitas pendukung, sarana prasarana, misalkan hotel, restoran, tempat penukaran uang, dan sebagainya. Yang ketiga adalah accessibility, bahwa suatu destinasi atau kegiatan wisata bisa berjalan dengan baik apabila akses transportasinya memadai, termasuk penerbangan, kereta api, darat, ataupun laut. Nah, yang terakhir adalah ancillary atau fasilitas pendukung, di mana fasilitas ini lebih bersifat publik dan biasanya disediakan oleh pemerintah, termasuk jalan raya, airport, dan sebagainya. Selain itu, kita juga akan flashback bagaimana sebenarnya industri travel agent ini, kapan mulai konvensional travel agent ini berjalan. Kalau kita secara singkat melihat sejarah, industri travel agent modern itu mulai muncul di Inggris pada tahun 1841 dengan berdirinya sebuah perusahaan yang namanya Thomas Cook & Co. Di kemudian hari kita kenal Thomas Cook ini sebagai salah satu tour operator besar di Eropa, yang sayangnya karena disrupsi teknologi ini pada tahun 2019 Thomas Cook mengajukan kebangkrutan atau pilot. Kemudian kita flashback ketika Eropa dan Amerika Utara terdampak sebagai hasil dari revolusi industri, perkembangan ekonomi mereka semakin berkembang dan industri pariwisata di Eropa mulai berjalan sekitar akhir 1800-an sampai dengan Perang Dunia Pertama. Meskipun pada saat itu peran sentral dari konvensional travel agent masih fokus pada penjualan tiket kereta api, termasuk juga penyewaan penginapan sederhana di beberapa kota di Eropa. Kemudian berlanjut ketika Perang Dunia Kedua, di mana Eropa hancur, dan setelah Perang Dunia Amerika memberikan bantuan kepada Eropa berupa pemulihan ekonomi yang disebut dengan Marshall Plan. Setelah itu ekonomi Eropa dan Amerika Utara berkembang sedemikian pesat yang tentunya meningkatkan minat penduduknya untuk traveling dan liburan ke berbagai destinasi di belahan dunia. Di Indonesia sendiri, pariwisata mulai berkembang dengan pesat atau booming pada pertengahan tahun 80-an sampai dengan 90-an. Itu adalah periode booming pertama dari pariwisata Indonesia, dengan fokus destinasi waktu itu adalah Bali, Yogyakarta, Toraja, Lombok, dan beberapa destinasi lainnya. Nah, ketika booming pariwisata ini terjadi, khusus di Indonesia, konvensional travel agent memegang peranan yang sangat penting. Kenapa? Karena pada saat itu keterbatasan informasi, keterbatasan komunikasi, satu-satunya jalan utama untuk mempromosikan suatu kegiatan pariwisata secara langsung door to door dilakukan oleh travel agent atau konvensional travel agent. Pada saat itu bisa dikatakan bahwa hampir semua kegiatan pariwisata di tanah air, baik itu pemesanan hotel, restoran, souvenir, dan sebagainya, harus melalui travel agent. Sehingga pada dekade 90-an sampai dengan awal 2000-an, konvensional travel agent bisa dibilang menikmati masa keemasan yang luar biasa. Sehingga pada tahun itu juga muncul beberapa perusahaan konvensional travel agent yang bahkan bisa listing di bursa saham Indonesia. Kita ambil contoh misalkan Panorama Group, yang pada saat itu mereka masih fokus pada Panorama Tour misalkan. Kemudian perkembangan di awal 2000-an terjadi perubahan, meskipun belum perubahan, mungkin pergeseran lebih tepatnya. Dimana pada saat itu di Amerika mulai muncul namanya, bahkan di dunia itu bubble.com. Tidak terkecuali terpengaruh juga adalah industri pariwisata dengan munculnya perusahaan rintisan macam booking.com, Priceline Group, kemudian diikut dengan expedia.com. Namun di tahun 2000-an ini penetrasi platform online relatif masih datar, sehingga pengaruhnya terhadap atau dampak negatifnya terhadap konvensional travel agent belum benar-benar dirasakan.
dirasakan. Namun ketika memasuki krisis finansial global pada tahun 2008 dan setelah recovery pada tahun 2009-2010, kita bisa melihat bahwa pada tahun tersebut muncul begitu banyak perusahaan rintisan yang fokus pada traveling industry. Di Indonesia sendiri kita mengenal dua perusahaan raksasa yang saat ini masih eksis, yaitu Tiket.com dan Traveloka. Kemunculan perusahaan startup ini secara tidak langsung, bahkan secara langsung, memberikan impact bisnis yang luar biasa. Terutama bagi konvensional travel agent, secara perlahan market konvensional travel agent ini makin terdistorsi, dan bahkan khusus untuk pemesanan bookingan hotel dan tiket pesawat mungkin sudah diambil alih oleh platform online ini sampai 75%. Apa dampak yang ditimbulkan oleh penetrasi dari digital platform pada dunia traveling ini? Yang pertama adalah kita harus paham bahwa konvensional travel agent ini merupakan sebuah rantai pasokan besar yang beroperasi secara global. Kenapa? Karena sebagian besar konvensional travel agent hanya beroperasi di daerah tertentu atau wilayah tertentu, bahkan negara tertentu. Sehingga ketika terjadi sebuah transaksi bisnis antar negara, misalkan, transaksi ini akan meliputi beberapa perusahaan yang memberikan peluang terciptanya sebuah add value dari masing-masing perusahaan berupa income dan benefit. Dan di sini kita lihat bahwa konvensional travel agent ini merupakan rantai pasokan yang terdiri dari jutaan karyawan di seluruh dunia. Dan Anda bisa bayangkan, ketika 75% bisnis dari konvensional travel agent ini terdisrupsi dan terdistorsi oleh digital platform ini, kita bisa lihat berapa banyak orang yang kehilangan pekerjaan, seberapa besar penurunan ekonomi, dan seberapa besar pergeseran yang terjadi. Kemudian, kita juga harus melihat bahwa online travel agent yang muncul dalam bentuk digital platform ini mungkin tidak mempekerjakan lebih dari 600 orang per perusahaan. Suatu jumlah yang sangat kecil dibandingkan jutaan tenaga kerja yang ada di seluruh dunia. Tapi satu hal, bahwa perubahan itu adalah sebuah keniscayaan, dan adopsi terhadap teknologi baru itu adalah kepastian. Sehingga kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh konvensional travel agent untuk bertahan atau setidaknya beradaptasi dengan perkembangan teknologi ini? Dalam 3-5 tahun ke depan, saya bisa menyampaikan beberapa solusi atau adaptasi yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah travel agent atau konvensional travel agent bisa lebih kembali menata bisnisnya dengan berfokus pada penjualan bisnis, di mana mereka adalah bertindak sebagai supplier atau penyedia, bukan lagi sebagai perantara. Dengan sebagai penyedia produk-produk tertentu, mereka bahkan tidak akan bisa tergantikan. Misalnya mereka menyewakan mobil, mereka mempunyai kendaraan dan sebagainya. Sehingga mereka punya peluang bahkan mengoptimalkan platform itu sendiri yang tadinya adalah saingan mereka, untuk menjadikan mereka sebagai semacam media yang bisa digunakan untuk mempromosikan produk-produk mereka. Tentunya yang berkonsep marketplace. Yang kedua adalah, kita tahu saat ini teknologi digital platform untuk traveling belum mampu mengadopsi konsep penjualan dan konsep pelayanan yang bersifat personalized service. Jadi di sini adalah peluang besar bagaimana konvensional travel agent mampu untuk membuat pelayanan dan produk yang mengedepankan personalized service, atau boleh dibilang mungkin adalah pelayanan yang bersifat manusiawi atau humanized. Yang ketiga adalah mereka bisa beradaptasi dan memanfaatkan media digital teknologi itu sendiri. Kita lihat ada begitu banyak platform digital yang berkonsep marketplace. Kita lihat ada Trip Connection, di Indonesia juga ada beberapa perusahaan. Jadi konvensional travel agent bisa memanfaatkan media ini sebagai platform untuk menjual produk-produk mereka, sekaligus platform-platform yang bersifat entah itu bisnis to consumer atau B2C, atau bisnis to business atau B2B. Selanjutnya, dengan menciptakan suatu produk yang sifatnya limited edition, di mana produk itu hanya Anda yang bisa menjualkan, misalkan, tetapi sifatnya lebih terhadap sustainability atau keberlanjutan. Karena saat ini konsep sustainability tourism, misalkan, atau wisata berkelanjutan adalah konsep yang sangat
dicari oleh wisatawan-wisatawan, terutama negara barat. Tetapi saya yakin bahwa dalam beberapa tahun ke depan, orang-orang Asia akan mulai mengadopsi konsep sustainability tourism, di mana mereka hanya akan membeli produk-produk yang mempunyai pertanggungjawaban secara sosial, bersifat mempunyai keberlangsungan yang baik, dan juga ramah terhadap lingkungan. Namun, semua solusi yang saya sampaikan tadi mungkin hanya bisa bertahan 3-5 tahun ke depan. Kenapa? Kita lihat bahwa perkembangan artificial intelligence teknologi saat ini begitu luar biasa. Bahkan orang terkaya di dunia, misalkan kayak Elon Musk, yang dia secara pribadi tidak menyukai artificial intelligence, dia juga ikut investasi melalui perusahaan yang bernama, kalau nggak salah, Neuralink, kalau nggak salah. Dalam beberapa tahun ke depan, artificial intelligence tidak lagi akan fokus pada penggunaan algoritma untuk memahami behavior pengguna, tetapi mereka akan lebih mempelajari bagaimana secara psikologi pola-pola yang diambil oleh pengguna akan diadopsi untuk bisa menyesuaikan dengan produk-produk yang mereka memiliki. Jadi pada akhirnya hanya ada satu jalan, bahwa konvensional travel agent apabila ingin bertahan, mereka harus beradaptasi dengan lingkungan dengan mengadopsi dan memanfaatkan digital teknologi itu sendiri, sehingga disrupsi yang terjadi justru akan membawa mereka untuk berubah menjadi perusahaan yang tetap mempertahankan nilai konvensional, namun secara teknologi, secara aplikasi, mampu beradaptasi dengan perkembangan digital yang makin cepat. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih.